Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafani Kadedetya dengan NIM 101233882 dari jurusan Teknik Informatika. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Manajemen Data yang diampu oleh Ibu Hani Irmayanti Eskom Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bulungji Mubarok dengan NIM 101233885, kelas IF 9 dari jurusan Teknik Informatika. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas besar UAS mata kuliah Manajemen Data yang diampu oleh Ibu Hani Irmayanti Eskom Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Marfar Aditya dengan NIM 101233886 dari jurusan Teknik Informatika kelas IF 9. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Manajemen Data yang diampu oleh Ibu Hani Irmayanti Eskom Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nazwa Maulana Ramadan dengan NIM 101233860 dari jurusan Teknik Informatika kelas IF 9. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Manajemen Data yang diampu oleh dosen Bu Hani Irmayanti Eskom Mkom. Untuk proyek tugas besar kali ini, kami mengambil tema rumah sakit, analisis kunjungan, dengan judul Implementasi ETL dan OLAP untuk analisis kunjungan rawat inap di Rumah Sakit Hasan Basri. Latar belakang studi kasus. Rumah sakit merupakan institusi layanan kesehatan yang setiap harinya menangani berbagai kunjungan pasien dari berbagai kalangan usia dan jenis layanan, mulai dari rawat jalan, rawat inap, hingga instalasi gawat darurat atau disebut IGD. Setiap kunjungan tersebut menghasilkan data yang penting untuk dianalisis secara historis, baik dalam konteks perencanaan sumber daya maupun peningkatan layanan pasien. RSUD Brigjen Hasan Basri sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Hulu Sungai Selatan mencatat ribuan kunjungan pasien setiap tahunnya. Data kunjungan ini terdiri dari informasi pasien seperti identitas dan usia, serta jenis layanan yang digunakan pada tanggal tujuan kunjungan tertentu. Tanpa sistem pengelolaan data yang struktur, informasi penting seperti kelompok umur dominan, tren penggunaan layanan tertentu, atau distribusi kunjungan per kategori pasien sulit diperoleh secara akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengolahan data historis berbasis data warehouse yang mampu mengintegrasikan data pasien dan kunjungan. Dengan penerapan proses ETL atau yang disebut Extract, Transform, Download, serta OLAP, Online Analytical Processing, data mentah dari kunjungan pasien dapat diubah menjadi informasi manajerial yang bernilai untuk pengambilan keputusan strategis di rumah sakit. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah diangkat adalah bagaimana merancang skema data warehouse untuk mengintegrasikan data kunjungan dan data identifikasi pasien. Bagaimana menerapkan proses ETL untuk mentransformasikan data mentah menjadi format siap dianalisis. Bagaimana melakukan analisis OLAP untuk mengetahui pola kunjungan berdasarkan kategori umur dan jenis layanan. Bagaimana hasil visualisasi dan insight yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi manajerial bagi rumah sakit. Tujuan proyek ini dibuat yaitu bertujuan untuk merancang skema data warehouse dengan model skema bintang atau star skema berdasarkan data pasien dan data kunjungan rumah sakit. Menerapkan proses ETL dari sumber data CSV pasien dan kunjungan menuju tabel-tabel yang siap dianalisis. Melakukan analisis OLAP terhadap pola kunjungan pasien berdasarkan kategori umur seperti anak-anak, dewasa, dan lansia, dan jenis layanan seperti rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Menyajikan hasil visualisasi dan interpretasi sebagai bahan rekomendasi kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat manajerial rumah sakit. Manfaat dan lingkup pekerjaan. Manfaat yang diperoleh dari proyek ini antara lain, yang pertama,
memberikan informasi tentang distribusi kunjungan pasien berdasarkan usia dan jenis layanan, mendukung manajemen dalam merencanakan pelayanan kesehatan yang lebih tepat sasaran, lalu meningkatkan efisiensi analisis data historis dengan basis sistem data warehouse. Untuk lingkup pekerjaan dibatasi pada analisis kunjungan pasien berdasarkan kategori umur dan jenis layanan dari dataset data kunjungan pasien rs.csv dan data pasien rs.csv. Yang kedua, pembuatan skema data warehouse dengan tabel fakta kunjungan dan dimensi pasien, layanan, serta tanggal. Yang ketiga, periode analisis mencakup seluruh data kunjungan yang tersedia dalam file. Yang keempat, tidak mencakup aspek medis spesifik seperti diagnosis, lamar rawat inap, dan atau detail keuangan. Desain data warehouse. Yang pertama, mengenai sumber data. Dataset yang digunakan dalam proyek ini diperoleh dari portal resmi Open Data Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan alamat seperti berikut. Dataset tersebut berjudul Data Rawat Inap RSUD Brigjen H. Hasan Basri Kondangan, yang mencatat data kunjungan dan data pasien di rumah sakit selama tahun 2023. Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan data simulasi kunjungan pasien rumah sakit yang disimpan dalam dua file CSV. Yang pertama ada data pasien rs.csv yang berisi ID pasien, yaitu ID unik setiap pasien, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Lalu yang kedua ada data kunjungan pasien rs.csv yang terdiri dari ID kunjungan, ID pasien, ruangan, kode diagnosa, dan tanggal kunjungan. Kedua dataset tersebut digunakan sebagai sumber data operasional yang akan diproses melalui tahapan ETL, extract, transform, dan load, lalu dimasukkan ke dalam skema data warehouse untuk keperluan analisis deskriptif. Fokus utama analisis adalah pada aspek demografi pasien, seperti jenis kelamin, umur, dan alamat, serta distribusi kunjungan berdasarkan ruangan dan jenis diagnosa. Dataset mencakup seluruh kunjungan selama tahun 2023. Perancangan skema. Perancangan data warehouse dilakukan menggunakan pendekatan star skema, yaitu skema data terpusat pada satu tabel fakta yang terhubung langsung ke beberapa tabel dimensi. Dalam proyek ini, skema dirancang untuk memungkinkan analisis jumlah kunjungan rawat inap berdasarkan ruangan, jenis diagnosa, dan karakteristik pasien. Yang pertama ada tabel fakta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel fakta yang saya namakan itu fakta kunjungan. Tabel fakta menyimpan data setiap kejadian kunjungan pasien ke rumah sakit. Setiap baris mewakili satu kunjungan unik dan memuat referensi ke tabel dimensi. Adapun untuk struktur kolomnya sebagai berikut. Ada ID kunjungan sebagai primary key, identitas unik untuk setiap kunjungan. Ada ID pasien sebagai foreign key, ID ruangan sebagai foreign key, ID diagnosa sebagai foreign key, dan juga ID tanggal sebagai foreign key. Terdapat juga jumlah kunjungan yang mencerminkan jumlah kunjungan pasien. Yang kedua, ada tabel dimensi, yaitu terdiri dari DIM pasien yang menyimpan informasi demografi pasien dengan atribut ID pasien, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan kategori umur. Yang kedua ada DIM ruangan atau dimensi ruangan, menyimpan daftar nama ruangan tempat pasien dirawat. Untuk atributnya yaitu ada ID ruangan dan nama ruangan. Yang ketiga ada DIM diagnosa, menyimpan informasi mengenai jenis diagnosa pasien dengan atribut ID diagnosa, kode diagnosa, dan juga nama diagnosa. Yang keempat ada DIM tanggal, dengan atribut ID tanggal, bulan, dan juga tahun. Berikut yaitu diagram skema bintang dari data warehouse yang dirancang. Merujuk pada fact kunjungan dengan atribut yang sudah disebutkan sebelumnya, yang berhubungan atau berelasi dengan dimensi lainnya, dimensi pasien, dimensi ruangan, dimensi diagnosa, dan juga dimensi tanggal. Desain skema ini, data warehouse dapat digunakan untuk menyajikan analisis seperti distribusi kunjungan per kategori umur dan jenis kelamin. Diagnosa paling banyak muncul di setiap ruangan, tren kunjungan per bulan ataupun per tahun, klasifikasi ruangan berdasarkan frekuensi kunjungan dan jenis penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munjib Mubarok dengan NIM 1012335.
Saya akan membahas bab 3, yaitu proses ETL. Proses ETL merupakan inti dari integritas data operasional ke dalam data sistem data warehouse. Dalam proyek ini, proses ETL bertujuan untuk mengambil data mentah dari file CSV, membersihkannya, menggabungkannya, dan memuatnya ke dalam skema star skema yang telah dirancang sebelumnya. 3.1 Ekstrak. Tahapan ekstraksi dilakukan terhadap dua file CSV, yaitu ada data pasien dan data kunjungan. Dalam data pasien, memuat informasi demografis pasien termasuk ID, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Dalam data kunjungan pasien, memuat informasi kunjungan pasien termasuk ID kunjungan, ID pasien, ruangan, kode diagnosa, deskripsi diagnosa, dan tanggal kunjungan. Metode ekstraksi menggunakan teknik full extract, yaitu mengambil seluruh isi dataset karena volume data masih manageable untuk diproses sekaligus. Hasil dari ekstraksi ini disimpan dalam area staging untuk diproses lebih lanjut di tahapan transformasi. Dan ini sampel data mentah dari data pasien. Dan ini sampel data kunjungan pasien. Kita lanjut ke 3.2 transform atau transformasi. Transformasi merupakan tahap penting dalam ETL yang bertujuan untuk mengubah data mentah dari staging menjadi data yang bersih, konsisten, dan sesuai dengan struktur data warehouse. Proses transformasi dilakukan terhadap dua sumber utama, yaitu ada data pasien dan data kunjungan. Berikut adalah langkah-langkah transformasi yang diterapkan, yaitu A. Pembersihan data. Harus duplikasi pada data pasien berdasarkan ID pasien dan pada data kunjungan berdasarkan ID kunjungan. Lalu ada validasi nilai wajib untuk memastikan kolom nama, jenis kelamin, tanggal lahir, ruangan, dan tanggal kunjungan tidak kosong. Lalu ada standarisasi format tanggal menjadi tipe data date, contohnya seperti ini. Lalu ada standarisasi teks, kapitalisasi nama ruangan, dan diagnosa untuk konsistensi, contohnya seperti ini. Lanjut ke B. Join dan increment data. Data pasien digabung dengan data kunjungan berdasarkan ID pasien agar setiap record kunjungan memiliki informasi demografis lengkap. Lanjut ke C. Perhitungan kolom dan kategori umur. Dalam query ini, umur dihitung berdasarkan tanggal kunjungan dikurang tanggal lahir. Kategori umur kemudian ditentukan berdasarkan hasil perhitungan seperti ini. Anak-anak kurang dari 18 tahun, dewasa 18 sampai 59 tahun, dan lansia lebih dari 60 tahun. Lanjut ke D. Normalisasi dimensi atau lookup table. Untuk mengisi dimensi dalam data warehouse, kita perlu membentuk data unik dari kolom, yaitu ada ruangan, diagnosa, dan tanggal. Lanjut ke E. Format final data untuk load ke tabel fakta. Dalam query ini, setelah semua dimensi terbentuk dan diberi ID, data kunjungan finalisasi dengan mengganti kolom deskriptif menjadi referensi ID. Lanjut ke 3.3 load atau pemuatan data. Tahapan load adalah proses memindahkan hasil data transformasi ke dalam tabel-tabel permanen
data warehouse sesuai skema bintangnya yang telah dirancang. Proses ini dilakukan secara struktur, mulai dari tabel dimensi menggunakan tabel fakta dengan menjaga integritas referensial antara tabel melalui penggunaan foreign key. A. Membuat tabel dimensi. DIM 1. DIM pasien. Tabel dimensi diisi dengan data unik dari transformasi termasuk kategori umur. Lalu lanjut ke 2. DIM ruangan. Berisi daftar nama ruangan unik dari data kunjungan. Yang ketiga ada DIM diagnosa. Dalam query ini berisi kombinasi kode dan nama diagnosa pasien. Lalu ada DIM tanggal. Dalam query ini, tanggal kunjungan diekstrak dalam dekomposisi menjadi komponen waktu. Lanjut ke B. Memuat tabel fakta kunjungan. Dalam query ini, data yang telah mengandung pasien ID dari seluruh tabel dimensi dimuat ke dalam tabel fakta. Lanjut ke validasi data. Setelah pemuatan data selesai, dilakukan validasi untuk memastikan integritas dan kelengkapan data. Di antaranya, jumlah record di tabel fakta harus sama dengan jumlah baris dalam starting kunjungan. Lalu setiap foreign key, ID pasien, ID ruangan, ID diagnosa, dan ID tanggal dalam fak kunjungan harus memiliki padanan di tabel dimensi masing-masing. Lalu tidak ada nilai null dalam kolom kunci primer maupun kunci asing. Lalu SQL select from fak kunjungan. Query ini digunakan untuk mengecek apakah jumlah baris yang dimuat sudah sesuai dengan data aslinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Marwar Aditya dengan NIM 1012338 akan membahas bab 4 mengenai analisis OLED dan visualisasi. Di sini setelah data dimuat ke dalam data warehouse, berbagai operasi OLED dapat diterapkan untuk mengeksplorasi pola kunjungan pasien. Bagian ini memaparkan contoh query agregasi, operasi OLED, serta visualisasi hasilnya. Untuk query agregasi dan operasi OLED, yang pertama ada jumlah kunjungan per kategori, umur dan ruangan. Berikut adalah tampilan SQL-nya. Di sini saya akan menjelaskannya secara per baris mengenai fungsi-fungsinya. Di sini dp.kategori umur adalah menampilkan kategori umur pasien. Lalu di sini untuk menampilkan nomor tempat pasien dirawat. Lalu ada total kunjungan di sini untuk mengatur total kunjungan untuk setiap kombinasi kategori umur dan ruangan. Lalu pada baris ini kita akan join antara fakta kunjungan dengan tabel dimensi pasien dan dimensi ruangan. Lalu akan mengelompokkan data berdasarkan kategori umur dan ruangan. Lalu ada berbagai kategori total kunjungan di sini untuk mengurutkan hasil berdasarkan kategori umur, dan dalam setiap kategori umur akan mengurutkan berdasarkan jumlah kunjungan secara menurun. Lalu untuk yang kedua ada jumlah kunjungan per diagnosa. Di sini pada baris ini adalah nama diagnosa yang diberikan kepada pasien. Lalu count as frekuensi untuk menghitung berapa kali setiap diagnosa akan muncul. Lalu pada baris ini kita akan join antara fact atau fakta kunjungan dan dimensi diagnosa untuk menggabungkan data kunjungan dengan diagnosa. Lalu akan mengelompokkannya dalam data berdasarkan diagnosa, lalu mengurutkan hasil berdasarkan frekuensi, jumlah kejadian, diagnosa secara menurun.
Di sini untuk limit 5 ini untuk menampilkan hanya 5 diagnosa teratas yang paling sering terjadi. Lalu ketiga ada tren bulanan kunjungan. Di sini menampilkan data atau menampilkan bulan dari tanggal kunjungan, lalu menampilkan tahun dari tanggal kunjungan. Lalu kita akan menghitung total kunjungan untuk setiap bulan dan tahun, lalu join antara fakta kunjungan dan dimensi tanggal untuk mendapatkan informasi tanggal dari data kunjungan. Lalu akan mengelompokkan data berdasarkan tahun dan bulan. Di sini juga kita akan mengurutkan hasil berdasarkan tahun dan bulan, yang paling awal ke yang paling akhir. Lalu keempat ada cube and roll up. Di sini fungsi roll up ini untuk menghasilkan hasil agregat pada level yang berbeda. Roll up akan mengelompokkan hasil berdasarkan kombinasi kategori umur dan ruangan, serta menghasilkan subtotal pada level kategori umur dan total keseluruhan. Lalu di sini kita akan menghitung jumlah kunjungan untuk setiap kombinasi kategori umur dan ruangan, lalu mengelompokkannya atau kita di sini grup by roll up memastikan bahwa hasilnya melibatkan pengelompokan pada level lebih tinggi, yaitu kategori umur dan seluruh data. Di sini ada visualisasi hasil analisis. Yang pertama adalah kunjungan per kategori umur dan ruangan. Di sini kategori dewasa mendominasi jumlah kunjungan di hampir semua ruangan. Ruang saraf menunjukkan jumlah kunjungan tertinggi dari semua kategori umur, terutama pada pasien dewasa dan lansia. Kemungkinan karena gangguan neurologis lebih umum di usia tersebut. Lalu pada ruang anak, mendominasi pada kategori anak sesuai ekspektasi. Pasien remaja memiliki kunjungan yang lebih rendah di semua ruangan. Hal ini bisa jadi karena usia remaja relatif lebih sehat dibandingkan kelompok lainnya. Pola ini memberikan gambaran penting untuk alokasi sumber daya rumah sakit berdasarkan kelompok umur. Di visualisasi kedua ada tren bulanan kunjungan. Di sini terjadi lonjakan kunjungan tertinggi pada bulan Agustus yang dapat diindikasikan sebagai puncak kasus tertentu. Lalu penurunan terlihat jelas pada bulan April, kemungkinan karena libur panjang atau efek dari hari raya. Secara umum, jumlah kunjungan cukup stabil sepanjang tahun dengan sedikit fluktuasi. Di sini visualisasi ini penting untuk membantu rumah sakit dalam perencanaan operasional seperti persediaan alat dan jadwal tenaga medis. Lalu pada visualisasi ketiga, heatmap frekuensi berdasarkan kategori umur. Di sini diagnosa paling dominan adalah odor gastroenteritis and colitis dengan angka tertinggi pada kategori dewasa dan lansia. Cerebral infarction atau stroke lebih banyak terjadi pada pasien dewasa dan lansia, menunjukkan pentingnya perhatian pada penyakit kardiovaskular di usia lanjut. Ada low back pain juga cukup dominan di dewasa dan lansia, mencerminkan masalah muskuloskeletal. Lalu pada pasien anak-anak juga cukup banyak mengalami kasus seperti pneumonia atau diare sesuai tren umum. Remaja adalah kelompok dengan kasus paling sedikit di seluruh top 5 diagnosa, konsisten dengan hasil visualisasi pertama. Lalu di yang terakhir ada dashboard visualisasi dengan script Python seperti berikut. Di sini pada load data kita akan menggabungkan dua dataset, data pasien RS yang berisi data pasien dan data kunjungan pasien RS yang berisi data kunjungan pasien ke RS. Lalu ada
dates untuk mengonversi kolom tanggal menjadi tipenya yaitu date type. Di sini juga ada preprocessing atau persiapan data untuk menambahkan kolom baru, tahun, dan bulan. Tahun dari mana? Tahun dari kunjungan dan bulan dari kunjungan. Lalu ada sidebar filter di sini untuk membuat sidebar di Streamlit untuk memilih filter. Yang pertama yaitu tahun pilihan, dropdown untuk memilih tahun kunjungan, dan umur filter untuk multi size untuk memilih kategori umur. Di sini kita akan menerapkan filter ke data. Nah, ini untuk memfilter data utama berdasarkan input pengguna di sidebar, dan hanya data yang sesuai dengan tahun, kategori umur, dan ruangan yang dipilih akan digunakan untuk visualisasi. Lalu di sini ada visualisasinya, bar chart kunjungan per kategori, visualisasi kedua, ketiga, yang seperti visualisasi yang di atas ya. Di sini ada tabel. Di sini untuk menampilkan data kunjungan yang telah difilter dalam bentuk tabel interaktif di halaman utama. Nah, di sini ada sampel gambar dashboardnya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Maulana Ramadan dengan NIM 101233360 akan menjelaskan tentang bab 5 yang dimana berisi tentang laporan manajerial. Yang pertama kita bahas insight dari grafik dan data agregat. Kita telah menganalisis terhadap data kunjungan pasien rawat inap RSUD Brigjen H. Hasan Basri tahun 2023 yang menghasilkan beberapa insight penting dari visualisasi dan agresi data yang sebagai berikut. Yang pertama, kelompok umur dewasa mendominasi jumlah kunjungan, terutama pada rumah bedah dan penyakit dalam. Kedua, penyakit paling sering ditemukan adalah diare, pneumonia, dan hernia dengan sebaran bervariasi antar kategori umur. Ketiga, jumlah kunjungan bulanan menunjukkan adanya lonjakan di awal tahun Januari sampai Maret dan pertengahan tahun Juli. Keempat, kunjungan pada kategori anak-anak cenderung terjadi di ruang spesifik seperti rumah anak, sementara lansia sering dijumpai di ICU atau ruang internal khusus. Yang kedua, kita bahas interpretasi tren dan pola. Pertama, tren waktu bulanan. Terdapat pola musiman dengan peningkatan kunjungan pada Januari dan Juli. Penurunan jumlah kunjungan terjadi pada bulan Mei dan Desember. Kemungkinan dipengaruhi oleh libur panjang atau faktor eksternal lain seperti cuaca, lebaran, dan sebagainya. Bagian kedua, pola diagnosa dibanding kategori umur, yang dimana diare dan pneumonia lebih banyak menyerang kelompok anak-anak dan lansia, menunjukkan perlunya penguatan layanan preventif pada kelompok usia rentan. Kedua, hernia dan gangguan pencernaan dominan pada kelompok dewasa. Yang ketiga, distribusi ruangan, yang dimana ruang bedah dan penyakit dalam menjadi pusat rawat inap utama, ruang anak dan ICU menunjukkan variasi kunjungan yang khas berdasarkan usia pasien. Yang kelima, rekomendasi manajerial, strategi pelayanan. Yang kedua, promosi dan edukasi kesehatan. Yang ketiga, intervensi operasional. Yang detailnya terlihat yang kita bisa baca di sini. Kita lanjut ke perbandingan antar entitas. Yang dimana ada 3 perbandingan, yaitu yang pertama perbandingan antar kategori umur, yang kedua perbandingan antar ruangan, yang ketiga perbandingan waktu. Pertama, perbandingan antar kategori umur, yang dimana dewasa memiliki jumlah kunjungan tertinggi, anak-anak dan lansia menunjukkan variasi pola penyakit dan ruangan. Yang kedua, perbandingan antar ruang.
Yang pertama, ruangan dengan beban tinggi, yaitu bedah dan penyakit dalam. Ruangan dalam spesialisasi kelompok umur, yang dimana ruang anak dan ICU. Yang ketiga, perbandingan waktu per bulan. Yang terdapat musim kunjungan tinggi dan rendah yang dapat digunakan untuk efisiensi operasional. Nah, sampai sini bab 5-nya yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke bab ke-6, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan dari laporan yang telah kita bikin. Proyek kita berhasil mengimplementasikan seluruh tahapan manajemen data, mulai dari EIL, External Transport Load, perancangan data warehouse, hingga analisis data kunjungan pasien menggunakan teknik OLAP dan visualisasi berbasis Python. Dataset yang kita gunakan merupakan data kunjungan rawat inap tahun 2023 di RSUD Brigjen H. Hasan Basri, Kandangan, yang mencakup data demografis pasien dan catatan kunjungan ke berbagai rumah sakit. Adapun setelah kita analisis dapat beberapa temuan utama. Yang pertama, kategori umur dewasa mendominasi jumlah kunjungan, khususnya ke ruang bedah dan penyakit dalam. Yang kedua, terdapat pola musiman pada jumlah kunjungan pasien dan lonjakan pada awal dan pertengahan tahun. Diagnosa diare, pneumonia, dan hermenia termasuk yang paling sering ditemukan, terutama pada kelompok anak-anak dan lansia. Seluruh hasil dianalisis menggunakan pendekatan OLAP, roll up, drill down, dan slash dice, serta divisualisasikan untuk membantu interpretasi manajerial. Baik pun ada kelebihan dan kekurangan proyek kita. Kelebihannya mungkin ada 3. Yang pertama, proyek ini menggunakan pendekatan data warehouse yang terstruktur dan fleksibel untuk analisis jangka panjang. Yang kedua, visualisasi interaktif dan agregat mampu memberikan wawasan strategis bagi pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. Yang ketiga, dataset berhasil diintegrasikan dan dibersihkan secara konsisten untuk mendukung analisis yang valid. Adapun kekurangan yang kita buat berisi 3 diantaranya. Dataset masih terbatas pada satu rumah sakit dan periode 1 tahun, sehingga tidak memungkinkan perbandingan antar wilayah atau tren multitahun. Beberapa atribut penting seperti status pasien atau lama rawat inap belum tersedia, padahal dapat menambah kedalaman analisis. Yang ketiga, penggunaan dashboard masih bersifat lokal dan belum diintegrasikan ke sistem informasi rumah sakit secara langsung. Adapun saran untuk pengembangan lanjutnya ada 4. Yang pertama, perluasan dataset. Yang ketiga, integrasi sistem. Yang kedua, integrasi sistem. Yang ketiga, analisis prediksi. Yang keempat, kolaborasi antar rumah sakit. Yang pertama, perluasan dataset. Disarankan untuk memperluas data hingga mencakup rawat jalan, UGD, dan kunjungan polio, serta menambah atribut sosial ekonomi pasien agar analisis lebih komprehensif. Yang kedua, integrasi sistem, yang dimana dashboard visualisasinya dapat dikembangkan menjadi bagian dari sistem informasi manajemen rumah sakit atau dihosting secara online agar dapat diakses oleh stakeholder. Yang ketiga, analisis prediktif. Pada pengembangan berikutnya, dapat ditambahkan model prediksi untuk memperkirakan lonjakan kunjungan pasien, kebutuhan ruangan, dan beban layanan rumah sakit. Yang keempat, kolaborasi antar rumah sakit. Yang dimana data warehouse regional antar rumah sakit bisa dikembangkan untuk keperluan benchmarking antar rumah sakit di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang bab 5 dan bab 6. Selebihnya minta maaf, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.